Good morning, friends. Here, all presentation by segment the topic development of public sector economic theory. Before that, I will introduce myself. My name is Arya Pentaninggolan. I hope all my friends is very good healthy. Sebelum itu, saya di sini akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul pengembangan teori akuntansi sektor publik. Baiklah teman-teman, kita akan membahas materi kita pada hari ini tentang pengembangan teori akuntansi sektor publik. American Account Association atau AAA tahun 1966 dalam publikasinya A Statement of Basic Accounting Theory atau sering disebut dengan atau disingkat dengan ASOBAT mendefinisikan bahwa teori akuntansi itu sebagai suatu serangkaian hipotesis konseptual dan prinsip-prinsip pragmatik yang membentuk suatu rangka acuan umum untuk suatu bidang studi. Suatu teori memiliki validitas keilmuan jika memenuhi 3 karakteristik dalam dasar atau menurut Mardiasmo 2009. Yang pertama itu the ability to explain, kemampuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, the ability to predict, untuk memprediksi terjadinya suatu fenomena. Yang ketiga, the ability to control given phenomenon. Teori ini tersebut memiliki kemampuan untuk mengendalikan fenomena. Public Sector Organizational Financial Report ini memiliki aspek pelaporan keuangan untuk pihak eksternal tersebut, antara lain yang pertama, the purpose of presenting financial statement atau sering disebut dengan tujuan penyajian laporan keuangan. Yang kedua, bentuk laporan keuangan. Yang ketiga, informasi atau elemen-elemen keuangan. Yang keempat, regulasi, standar, dan pedoman penyajian laporan keuangan. The body, yang kelima itu the body for setting accounting standard or regulation atau badan penyusun standar atau regulasi akuntansi. Use of public sector financial report and their needs. Ini pengguna laporan keuangan sektor publik dan kebutuhannya ada beberapa sebagai berikut: masyarakat pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor dan kreditor, masyarakat pengguna jasa pelayanan publik yang disediakan pemerintah, pegawai pemerintah, penyedia barang dan jasa atau pelaku bisnis, dewan legislatif, masyarakat pemilih, badan pengawas dan advokasi, lembaga perating, analisis ekonomi dan keuangan, akademisi, pers. Kemudian ada juga lembaga-lembaga internasional dan manajemen. Financial report form atau bentuk dari laporan keuangan pada PP nomor 71 tahun 2010. Financial statement components that the government needs to present. Laporan keuangan yang digunakan dalam pemerintahan itu seperti laporan realistis anggaran, laporan saldo anggaran lebih, balance sheet atau neraca, operational report atau laporan operasional, cash flow statement atau laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Ada beberapa elemen laporan keuangan yang digunakan seperti aset, kewajiban, ekuitas atau equity, income LRA, expenditure atau belanja, transfer, financing, saldo anggaran lebih, income LO, expense, dan cash flow atau arus kas. Karakteristik dalam laporan keuangan seperti ada relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
manfaat dari laporan keuangan sektor publik seperti untuk menentukan dan memprediksi kondisi keuangan terkait dengan likuiditas. Yang kedua itu providing financial information to determine and predict the economic condition of a government organization unit, atau untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pengorganisasian pemerintah dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi. Yang ketiga, provide financial information to monitor performance, atau memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja. Sebenarnya ada beberapa manfaat lagi dari laporan keuangan sektor publik, tapi saya hanya memberikan manfaatnya beberapa saja. Prinsip of accounting and financial report. Prinsip dari akuntansi dan laporan keuangan. Ada beberapa prinsip sebagai berikut. Basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas atau periodicity, konsistensi atau konsistensi, pengungkapan lengkap atau full disclosure. Kemudian ada penyajian wajar atau fair representation. Reporting theory atau teori pelaporan. Ada memiliki 4 teori. Yang pertama, teori pemilik. Teori pemilik dalam persamaan akuntansi sebagai berikut: aset dikurang liabilitas sama dengan ekuitas pemegang saham. Persamaan akuntansi dalam sudut pandang teori ekuitas residual adalah aset sama dengan liabilitas. Yang kedua ada teori entitas. Teori entitas ini persamaan akuntansinya dirumuskan sebagai berikut, seperti aset dikurang ekuitas spesifik sama dengan ekuitas residual. Yang ketiga ada teori dana. Teori dana ini ada kategori dana untuk akuntansi pemerintahan yang digunakan seperti dana pemerintah, dana pemilik, dan dana gadai. Yang keempat ada teori pengendalian. Teori pengendalian melihat organisasi sebuah suatu pusat pertanggungjawaban atau sering disebut dengan responsibility centers. Pengembangan teori akuntansi sektor publik. Pengembangan teori akuntansi sektor publik ini diperlukan untuk memperkaya khasanah ilmu akuntansi dan memperbaiki praktik akuntansi di sektor publik. Pengembangan teori akuntansi secara deduktif adalah membangun teori yang penalarannya berasal dari teori-teori yang sudah ada, prinsip, doktrin, norma, konsep, dan nilai-nilai yang dianggap benar dan baik. Rangka bangunan teori akuntansi sektor publik ada rangka sebagai berikut: praktik akuntansi, standar akuntansi, pedoman atau manual akuntansi, teori akuntansi, prinsip akuntansi, asumsi dasar akuntansi, postulat akuntansi, dan filsafat ilmu. Itulah rangkaian bangunan teori akuntansi sektor publik. Ini ada beberapa literatur yang saya ambil untuk membuat sebuah video ini, seperti dari Mahmudi 2011 akuntansi sektor publik Yogyakarta, UII Press, dan berikutnya lagi. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada tulisan atau penyampaian saya yang kurang baik. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.